Semua kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang gold ini sendiri yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah satu harian. Ya, ini dia tidak mengalami pergerakan ya, dimana kalau kita perhatikan pada tanggal 6 Februari kemarin ya, ini dari jam 1 subuh ya sampai kurang lebih jam 20 ya, bahkan di jam 9 malam ya. Jadi kalau kita perhatikan nih range-nya ya, mulai dari sini startnya ya sampai sini itu dia cenderung mengalami pergerakan harga yang sideways gitu teman-teman ya, bahkan sampai jam 9 malam pun dia belum bisa break dari current height sideways-nya dia. Lalu sini ada low-nya dia ya. Jadi kalau kalian perhatikan level 2024 ini adalah level yang kita bahas di update video kemarin ya, di tanggal 6 siang kurang lebih. Ini kita ada update, dan kalau kalian ada dapat buy dari sini congrats ya, karena kalau saya pribadi memang agak kelewatan untuk dapat di area sini gitu teman-teman. Jadi saya itu kemarin sempat coba sell ya di kurang lebih 2023an ya, atau 2023.5 lah ya. Nah itu pas close di entry satu aja gitu, karena saya layering sampai kurang lebih di angka 2026 sini gitu ya. Jadi pas harga turun lagi ya di 2023 ini saya close entry satu gitu. Nah kemudian sisanya ya kena BE gitu kan, sama SL maksudnya SL plus gitu ya. Itu kemudian saya juga coba buy lagi, dan itu sempat sampai TP1 ya di area sini. Itu saya buy kurang lebih di level 2025an gitu di sini. Ya, jadi kurang lebih begitu sih. Memang untuk gold ini pergerakannya akhir-akhir ini cenderung sideways kalau kita perhatikan ya. Karena kalau kita lihat nih ada satu, terus ini dua ya kan, terus ini bagian sebelah sini nih. Nah, sebelah sini nggak sideways gitu ya, tapi kalau sebelah sini dia saya lagi ini yang ketiga ya kan, terus ini yang keempat ya, ini kelima. Jadi memang pergerakan dia ini sebenarnya sedang menanti apa ya bahasa itu, seperti menantikan sesuatu ya gitu, karena posisinya itu sideways. Ditambah lagi memang secara sentimen ya, kalau kita perhatikan yang saya update di Telegram ini ya, ini kan ada Houthi ya, mengenai military operation gitu. Terus dia ada targetin Amerika sama British juga. Terus ada Houthi claims ya, udah targetin Starnesia dan juga Morning Tide di Laut Merah gitu. Nah ini ngaruh ke oil sama gold ya teman-teman gitu. Jadi memang secara pergerakan untuk sentimen harga ya, itu gold masih uptrend ya, atau masih bullish untuk gold itu sendiri. Dan selama dia bertahan ya, kalau kalian ada pantau video weekly kita nih ya, sama dia bertahan di atas 2015 2014 di area ini. Nah ini dia masih kategorinya uptrend gitu ya, atau condong untuk retest kembali ke 2040 ya, sampai 2047 di sini teman-teman, atau bahkan bisa ke 2050 kembali gitu. Karena kalau kemarin kita lihat pun ya, di sini dia terjadi multiple rejection ya, multiple rejection zone, dan di sini juga dia reject langsung naik cukup tinggi gitu teman-teman. Nah di sisi lain ya, kalau kita perhatikan dari DXY ini udah terjadi dua kali rejection dari 104.5 ya. Nah ini rejection pertama, ini rejection kedua gitu. Nah ini untuk DXY gitu. Nah ini udah, kalau kita lihat di 1 jam sih memang jadi double top ya. Ini double topnya DXY. Terus dia ada break juga dari angka 104.25, artinya kan secara pattern ya, kalau untuk double top ini udah jadi gitu teman-teman. Dan dia potensi untuk turun. Nah ini ada gap ya di 104. Nah ini potensi di close sama dia ya. Kita lihat aja besok ya, kalau dia masih berada di bawah 104.25 ya, di bawah sini
itu tandai dia akan coba close gap yang ada di bawah sini gitu ya. Itu nanti dampaknya adalah positif gold gitu. Nah kemudian di bawah sini lagi nih ya, ini ada gap juga. Nah gap ini juga yang akan potensi di close oleh si indeks dolar ini sendiri gitu. Jadi target penurunannya itu masih kurang lebih bisa ke 102.7 sampai 102.6 gitu teman-teman. Nah nanti kalau misalkan ya, kan kita tahu nih kalau DXY sama gold ini korelasinya adalah negatif. Berarti kalau DXY turun, gold itu cenderung naik gitu kan. Nah berarti gold masih ada kesempatan untuk coba naik lagi ya di atas 2040 sampai 2060 kembali kalau misalkan DXY mau turun gitu ya. Karena posisinya juga ya setelah dia break dari pivot level nih yang kemarin ya, ini kan saya ada update juga di channel Telegram ya, di atas 2027 begitu break langsung naik. Terus 2027 saat ini menjadi area support untuk gold ya. Berarti kan support ya di sini. Kalau kita lihat nih dia sempat retest kemudian lanjut naik lagi gitu. Nah ini kan dia udah ganti hari ya, ini udah masuk tanggal 7 Februari. Kita tinggal tunggu lagi nanti reset candle di jam 5 subuh ya, atau ada yang di jam 6 subuh, tapi kalau trading view ini di jam 5 subuh. Nah ini kita lihat nih nanti satu jam 6 ya sih, biasa sih gitu ya, jam 6 ya, jam 6 pagi ya, itu dia bukanya nanti pivot levelnya dia berada di atas atau di bawah pivot level gitu ya. Itu nanti kita akan update lagi lah gitu ya untuk di channel telegramnya gitu untuk pivot level ini. Untuk saat ini yang kita ketahuin bahwa gold itu berhasil closing di atas pivot level ya setelah 2 hari ya, hari pertama, hari kedua closing di bawah pivot level gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk saat ini memang pergerakan secara tren si gold ini masih bullish ya, dan 2031, 2031, 2028 ini jadi buy zone yang pertama, kemudian buy zone kedua itu masih di area 20 ya sampai 2015-an ya. Tapi kita juga perlu pertimbangkan di 2024 ini gitu. Ini jadi buy zone juga, cuma memang high risk ya. Sekali lagi tidak begitu direkomendasikan ya. Kalau ini 2031 2028 ini adalah buy zone dari breakout-nya dia gitu ya di sini gitu. Kan kalau kita perhatikan nih ya, setelah dia breakout dari sini si 2031 sampai 28 nih itu cenderung jadi area support. Nah ini kan dia udah breakout lagi ya gitu, berarti ini juga bisa jadi area support untuk gold lagi gitu teman-teman. Tapi masih butuh konfirmasi, kalian jangan langsung entry aja gitu ya. Targetnya di mana? Selama di atas 2031 ya, kalau kita bercermin dari historical yang ada, targetnya di 2040 sampai 2042 gitu ya. Berarti dia masih bisa targetin naik ke 40 sampai 42 gitu. Tertingginya itu di 2047 ya di sini. Oke, jadi itu ini juga kalau kita perhatiin nih ya, dia masih ke 47 gitu. Oke, jadi itu ya, itu targetnya gold selama di atas 2030. Targetnya masih ke 2410 sampai 2047 gitu teman-teman. Untuk saat ini dia masih tertahan ya di area minor resisten ya di sini. Kalau kita perhatikan nih ada sedikit minor resisten. Nah, si gold ini ketahan nih di minor resisten ya. Tapi kalau untuk resisten yang cukup kuat itu range-nya cukup jauh, yaitu kurang lebih 70 pip ya, dari 40 ke 47 gitu teman-teman. Ya nanti begitu harga udah nyampe di dalam range baru kita pantau nih ya, kira-kira di mana sih yang memang terjadi rejection. Apakah itu nanti bisa di 2045 ya kan sampai 47, atau di 46 sampai 47, itu kemungkinan besar yang akan kita pakai gitu. Jadi bukan berarti begitu harga udah masuk range 2040 kita langsung entry, tapi kita butuh konfirmasi dan juga rejection sebelum entry sell ya, karena soalnya kan ini resisten gitu kan. Berarti yang tadi ya, ini buy zone pertama, buy zone kedua, berarti ini sell zone pertama, sell zone kedua itu di sini ya, 2058 sampai 2000 berapa ini,
65 ya gitu. Oke. Jadi kita masih butuh konfirmasi dari DXY dulu ya. DXY ini kalau misalkan lanjut turun ya dan tidak bisa closing atau naik ke atas 104.25 kembali ya. Soalnya ini DXY juga kalau kita lihat udah mencapai resisten tertingginya juga nih di sini gitu. Maka dia potensi turun juga gitu ya teman-teman. Dan sentimen di laut merah juga kalau kita perhatikan juga masih memanas ya. Oke, jadi memang secara sentimen untuk gold ini masih bullish ya overall. Kalau secara technically di atas 2015 atau 20 ini masih bullish juga untuk gold itu sendiri gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.